Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar program Satu Radio Publik Indonesia Tanjung Pinang. Kita kembali di acara Inspirasi Keluarga bersama saya Rika Pertiwi. Pendengar, untuk inspirasi keluarga pada hari ini kita bersama dengan mentor UMKM Batch 2 yang diselenggarakan oleh HR Academy bersama dengan Kementerian Koperasi dan UKM RI. Tujuannya untuk terwujudnya UMKM naik kelas dan ekonomi bangkit ya. Kita sudah bersama dengan ketiga mentor untuk wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Narasumber yang pertama pada hari ini saya sapa dulu HR Academy Mentor Kepri, Ibu Haja Upun Purnamasari SEMM. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya baik, terima kasih untuk kehadirannya di Pro 1 pada hari ini. Dan tentunya Ibu Upun bukan orang yang asing lagi bagi kita masyarakat Provinsi Kepulauan Riau ya. Alhamdulillah. Oke, baik. Dan selanjutnya juga ada HR Academy Mentor Kepri, Ibu Reni Ardiani SE. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabar pada hari ini Ibu? Alhamdulillah baik Mbak. Alhamdulillah sehat ya. Jadi di Mentor Provinsi Kepulauan Riau sebagai apa jabatannya Ibu? Kebetulan ketua. Oh ketua ya, waduh Ibu ketua. Kalau Ibu Ipun apa? Sebagai bendahara. Oh, bendahara ya. Dan selanjutnya ini sepertinya sekretaris yang ada di sebelah kiri saya ini. Yang paling pojok adalah Ibu Desiana Sari SIKOM, HR Academy Mentor Provinsi Kepulauan Riau. Benar sebagai sekretaris ya Ibu ya? Insyaallah. Oke, baik. Ya luar biasa, selamat dan sukses tentunya untuk ketiga para mentor UMKM sertifikasi ya ini ya. HR Academy untuk para pendamping UMKM di wilayah Provinsi Kepri yang ada di Studio Pro 1 pada hari ini. Dan untuk Anda bisa berinteraksi bersama dengan kami. Topik kita adalah UMKM naik kelas ekonomi bangkit. Di line telepon kita 344 9050 314485 atau juga bisa di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Republik of Indonesia. Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, 98,3 MHz dan 96,2 MHz. Program 1 RRI Tanjung Pinang, Radio Tanggap Bencana COVID-19. Indonesia, Tatanan Kehidupan Baru. Baik, sebelum kita masuk ke apa itu mentor atau pendamping UMKM dari HR Academy ini, saya mau kenalan dulu nih tentang aktivitas ya, aktivitas dari ketiga para mentor yang ada di depan kita. Yang pertama saya ke Ibu Ketua terlebih dahulu, Ibu Reni Ardiani SE. Ibu Reni. Ya. Oke, baik, mungkin kita bisa kenalan dulu dengan Ibu Reni biar lebih mesra ya. Kita silakan Ibu Reni. Ya Mbak Rika, terima kasih. Kami perkenalkan HRA ini sebetulnya sebuah lembaga pendidikan yang bergerak dalam bidang pelatihan dan pendidikan. Oke, baik. Nanti kita akan HRA-nya nanti dulu ya. Kita pengen kenalan dulu nih dengan Ibu Ketua dulu nih, Ibu Reni dulu. Ibu Reni profesinya apa nih Bu Reni biasanya Bu? Saya sebetulnya profesi di properti Mbak. Oh, bagian properti ya. Tapi dulu juga ini aktif juga di bidang UMKM, punya entrepreneur. Tapi hari ini karena mengikuti HRA, kami sekarang fokus di mentor sebagai mentor UMKM, pendamping pelaku usaha. Oke, baik, jadi merupakan seseorang yang menggeluti dunia properti, UMKM dan entrepreneur. Ini memang stay-nya di Kota Tanjung Pinang Ibu. Saya asli Tanjung Pinang. Asli Tanjung Pinang ya. Oke, baik. Jadi untuk kegiatan-kegiatan yang saat ini Ibu lakukan selain di mentor Bu, untuk kegiatan lainnya itu masih Ibu jalankan? Masih. Oke, baik. Nah, kenapa Ibu sendiri tertarik untuk menjadi pendamping UMKM Bu? Melihat hari ini yang marak setelah kondisi COVID hari ini, peluang-peluang yang ada hari ini termasuk salah satunya yang diprogramkan pemerintah adalah UMKM. Lantas kita bergabung melalui manajemen HR Academy, maka terbentuklah kami dari 325 peserta tempo hari dari seluruh Indonesia. Maka kami dilantik ya kemarin tanggal 27 Oktober sebagai mentor untuk pendampingan para UMKM di seluruh Indonesia, khususnya di daerah masing-masing Mbak Rika. Oke, jadi nanti kita akan lebih jelasnya lagi ya, bagaimana cerita awalnya sampai Ibu gitu
mengikuti pendamping UMKM batch 2 ini ya. Oke, baik, saya ke Ibu Upun. Boleh. Ibu Upun selaku bendahara di sini. Iya. Kalau Ibu Upun ini kesehariannya ini aktivitasnya apa nih Bu Upun? Alhamdulillah aktivitas saya masih di LKP Nadira, yaitu Lembaga Kursus dan Pelatihan Nadira, Iya. yang tentunya menerima kursus-kursus bidang-bidang keterampilan ya. Selain itu juga saya masih sebagai penguji tata busana se-Indonesia ya, nasional masih juga sebagai pimpinan dari LKP Nadira. Kemudian baru kemarin karena PAUD ya, asesor PAUD karena udah nggak ada, baru saya mengundurkan diri dari PAUD nih ya. Cuman masih dalam penguji nasional. Kemudian kenapa saya tertarik di UKM ini? Karena selain bidang pendidikan, kita juga ada membuat makanan-makanan UMK ya, makan makanan di situ. Jadi kita tertarik di situ. Kemudian kemarin ada pendaftaran, kami mendaftar dan alhamdulillah lulus dengan murni. Oke, baik ya. Jadi kalau Ibu itu mendaftarnya tuh kapan? Terus gimana ceritanya sampai Ibu tahu gitu ada penyeleksian untuk HRA mentor ini, Bu? Ada dikasih tahu teman, terus kemudian kita pendaftaran, diseleksi, semuanya pendaftaran diseleksi. Pendaftarannya tuh kapan, di mana, Bu? Online, Bu. Online ya. Kapan Iya. itu? Sekitar 2001 juga. Heeh. Ada September ya, September. September tahun Iya. 2021 mendaftar ya. Oke, baik. Nah, ini kan kalau untuk wilayah Provinsi Kepri itu ada 5 orang ya. Iya. Ya. 5 orang Iya. gitu ya, 5 orang ya. Tapi ketika itu yang ikut pendaftar itu kira-kira berapa tuh, Bu? Banyak ya. 1.500-an ya. 500-an Iya, dari yang Kepri. lulus cuma Enggak, enggak seluruh seluruh Indonesia. Indonesia. Oh, seluruh Indonesia. Yang lulus cuma 200-an. 325. 325. Iya. Oke. Itu juga dengan materi-materi perkuliahan ya, Kita yang kuliah, nggak boleh seperti kuliah, nggak boleh izin, nggak boleh absen, jadi terus banyak tugas. Alhamdulillah. Banyak ya, alhamdulillah ya. Jadi selama September itu nggak bisa mendaftar. kemana-mana, Mbak, di situ aja. Emang kuliah. Oh, jadi memang kuliah ya. Iya, kayak membuat tesis begitu, nggak bisa Iya. kemana-mana. Oke, baik. Nah, kalau Ibu Sekretaris pasti udah mencatat nih kegiatan-kegiatan dilangsungkan sampai ke proses pelantikannya kemarin itu ya. Oke, baik, kita langsung kenalan nih bersama dengan Sekretaris dari HRA Mentor Provinsi Kepulauan Riau, ada Ibu Desiana Sari SIKOM. Iya. Heeh. Alhamdulillah ya, ini perdana kami tampil bertiga. Rika kemarin telepon itu ini luar biasa. Saya bilang saya sedang ngontak-ngontak kami berencana memang akan publikasi bahwa kami sudah mendapat sertifikasi ini dan memang harus dipublikasikan supaya makin banyak UMKM mengetahui keberadaan kami dan kami bisa banyak membantu mendampingi UMKM seperti itu. Cuman karena ini mohon izin on air mungkin Pak Kepala Dinas kami sudah kontak dan sudah saya sudah mengirimkan surat pengantar dari Kementerian Koperasi dan UKM, cuman jadwalnya mundur terus karena beberapa pimpinan di dinas terkait ini sibuk. Nah, ini mudah-mudahan dengan on airnya kami dan sebelum on air pun iklannya sudah kami sampaikan ke dinas terkait yang menaungi UMKM. Jadi kalau saya sudah mendampingi UMKM itu 2 tahun ini ya selama COVID, dan sebelumnya juga saya besar di salah satu komunitas. Nah, itulah yang melahirkan OKOC. Nah, mungkin saya masuknya dari OKOC. OKOC itu memang banyak berdiskusi dan hampir setiap hari ada kelas belajar. Dan selama ini pandemi dan saya sampaikan bahwa Tanjung Pinang sudah MOU ya sama OKOC pemerintah kotanya sama almarhum Ayah Sarul, dan mudah-mudahan kita ikut meneruskan apa yang sudah menjadi impian almarhum untuk membangun kondisi ekonomi lewat UMKM. Nah, begitu saya sampaikan ada tidak pelatihan untuk mentor penggerak di Tanjung Pinang, ternyata dibikinkan skalanya nasional, dan saya waktu batch 1 itu cuman bisa hadir 1 kali. Jadi ternyata saking inginnya bergerak cepat pelatihan mentoring ini, kita boleh ikut
kelas di batch 1, kekurangannya kita tutupi dengan mengikuti di batch 2 gitu. Jadi berlanjut terus kelasnya dan memang jalannya kali ya lulus di batch 2 dan ketemu senior-senior ini di sana gitu. Enggak saya sendiri waktu diajak untuk ikut itu, saya ngajak teman-teman lain lagi, teman-teman sesama Jadi UMKM. para mentor yang ada di batch 1 itu mereka tidak ada lagi di batch 2 ya? Tidak ada. Jadi ya baik. udah Jadi lulus. kalau dulu yang bertambah lulus lagi. di batch 1 itu ada berapa orang tuh, Bu? Di batch 1 52. cuman 50, mungkin karena belum publikasinya belum luas. Wah, ini luar biasa ya, batch 2 itu ada 325 orang ya Iya. se-Indonesia ya. Jadi Mbak, yang batch 1 itu pendaftaran ada sekitar 300. Saya pun awalnya di batch 1. Oh, batch 1 juga. Cuma enggak seleksi lebih ketat. Rupanya kan kita sistem kuliahan kan. Banyak yang nggak jadi hadir. banyak nggak hadir gitu loh. Termasuk Jadi saya. yang lulus itu cuma 58 kalau nggak salah batch 1. Kalau yang batch 2 ini 500-an. Kita lulus 325. Oke, baik. Nah, tapi pendengar kita udah penasaran pasti ini ya. HR Academy ini itu apa katanya gitu, dan ini merupakan program dari kementerian mana, bekerja sama dengan mana, ini perlu kita jelaskan nih. Saya jelasin, HRA itu adalah sebuah lembaga pendidikan yang bergerak dalam bidang pelatihan dan pendidikan sumber daya manusia di manajemen, tapi dia juga membantu dalam bidang pelatihan UMKM, bidang entrepreneur. Khususnya untuk pelatihan mentor. Jadi ada program dari HR Academy ini trainer for trainer ya. Trainer for trainer. TOT yang biasa TOT. sering dibuat. Nah, ini khusus Training memang of trainer. bekerja sama ya Kak ya, Ya. dengan Kementerian Koperasi. Koperasi dan Koperasi. UKM untuk ada program Kementerian Koperasi dan UKM ini membutuhkan banyak mentor dengan target tahun 2024 nanti kita harus terbentuk 1.500 UMKM yang siap naik kelas. Nah, itu butuh pendamping Ya. mentor-mentor yang lebih banyak lagi gitu kan. Sementara selama ini apalagi kita di daerah ya kurang, mau belajar ke Jakarta atau mau ikut training itu berbayar. Nah, ini memang disiapkan dari kementeriannya, dilatih dulu tapi dengan pelatihannya di HRA seperti itu. Oke, jadi HRA ini bersama dengan Kementerian Koperasi dan UKM RI begitu ya. Iya. Ini ada kerjasama lagi dengan pihak lainnya. Ada ya dengan Yespreneur, dengan Yespreneur. OKOC, Oh. dan HRA ini untuk dalam setiap program pendampingannya terbuka sama semua pihak, siapa saja, dan kami di daerah ini bisa membuat pelatihan-pelatihan yang di komunitas manapun, di organisasi manapun gitu, bisa pro bono ya kayak namanya, tidak berbayar. Memang kami menjalani pendampingan itu secara ada Intinya kita terpanggil karena panggilan Iya. sebagai mentor, tapi Iya. ada juga mitra-mitra HRA yang mempunyai perusahaan yang besar, mempunyai perusahaan Oke. di bidang pendidikan yang akan meng-hire kami. Oke, ngisi ya di sini. Nah, itu kami siap juga. Seperti itu. Oke, baik, kita boleh terima penelpon ya. Boleh. Sebenarnya pertanyaan saya itu masih banyak, cuma ya kita terima dulu penelpon. Halo, selamat pagi. Selamat pagi juga. Selamat pagi Ibu. Dengan Ibu siapa Bu? Ini bukan kentang, sebarang kentang. Wah. Kentang dimuat di dalam rantang. Iya. Bukan datang sebarang datang. Datang mau teh dari Pulau Mantang. Oh, mau teh. Ikan tuh, Bu. Pagi mau teh. Mau teh datang bawa kentang ya. Ya, Mau teh dari Pulau Mantang. Silakan mau teh. ya. Mau ikut berpantun boleh. Kalau mau berpantun ria itu bisa ke perompat. Ya. Oke, tadi Ya. pantun pembuka saja ya Mau teh. Mau teh kita Ya. bersama dengan para pendamping UMKM untuk wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Mau teh bagaimana? Ada pertanyaan?
pertanyaan apa? Oh. Oke, baik. Terima kasih Maute tadi ya. Barangkali nih Maute salah frekuensi nih ya. Kita di Pro 1 di acara Inspirasi Keluarga, dan topik kita pendengar pada kesempatan hari ini adalah tentang UMKM naik kelas ekonomi bangkit. Kita jeda dulu ya. Kita jeda sesaat dulu, dan nanti kita bakal balik lagi bersama dengan ketiga narasumber yang ada bersama dengan kami di pagi hari ini. Ya, pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, bagi Anda mungkin baru saja bergabung bersama dengan kami di acara Inspirasi Keluarga. Jadi kita bersama dengan mentor UMKM Batch 2 ya, yang diselenggarakan oleh HR Academy bersama dengan Kementerian Koperasi dan UKM RI. Dan tujuannya adalah demi terwujudnya UMKM naik kelas dan ekonomi bangkit. Jadi ada 325 orang mentor pendamping UMKM yang ada di seluruh Indonesia. HR Academy Batch 2 ini pendengar, dan 11 mentor terbaik ada di sana. Dan tentunya ada di antara 5 yang ada di Provinsi Kepulauan Riau yang termasuk ke dalam 11 yang terbaik ya. Ya. Benar ya Bu ya? Ada berapa orang yang termasuk terbaik? Ibu Des, Ibu Reni sama Ibu Desi. Waduh, luar biasa. Selamat tentunya ya, dan mengemban tugas yang pasti berat ini mendamping UMKM. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini pasti Pak Nasrun, beliau juga pelaku UMKM Bu. Oh iya. Silakan. Pendamping UMKM ya. Benar, pendamping UMKM. Iya. Jadi itu pendamping itu bagaimana, atau mengasih arahan atau memberi bagaimana maksudnya itu? Pendampingannya itu seperti apa begitu ya? Nanti kita tahu nih apa saja tugas-tugasnya nanti. Oh iya, saya kan UKM juga, ada UKM saya. UKM saya sudah berjalan lebih kurang lah 15 tahun lebih lah. Berapa tahun? 15 tahun lebih lah. 15 tahun lebih ya. Lebih, alhamdulillah ya. Itulah untuk kebutuhan keluarga saya lah ya. Okay. Itu hari-hari saya tekuni usaha saya itu dari ubi jalar, keledek diparut, alus-alus. Apa nama makanannya itu Pak? Oh, namanya di sini kue cakar ayam. Oh, kue cakar ayam. Jadi Iya. bagaimana perkembangan usahanya selama 11 tahun ini?
Ya, alhamdulillah untuk kebutuhan keluarga ya alhamdulillah ya Mbak Rika. Dijual kemana Pak? Didistribusikan kemana Pak? Ya ini saya swalayan aja saya. Jadi kalau Ya, di masa pandemi ini apakah produksinya menurun? Jelas menurun. Menurun ya. Mau 50%. Tapi alhamdulillah lah bisa bertahan lah ya. Bisa bertahan karena yang ngerti kan kita keluarga aja kan. Oke, jadi anggota keluarga saja yang dilibatkan di sini ya Pak ya? Ya, saya, Oke. saya, anak saya. Ada yang mau ditanyakan untuk usaha Bapak dari para mentor ini Pak? Itu juga apa ya motivasinya ya? Ya gitu motivasinya. Okay. Sekarang ya meneruskan anak saya meneruskan lah. Baik. Terima kasih Pak Nasrun. Ya kita mudah-mudahan ini bisa maju lah Ya, ya. baik. Terima kasih Pak Nasrun. Motivasi ya, oke ini bisa Oke. maju. Oke gitu aja. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Nasrun tadi ya. Jadi beliau menanyakan apa sih program yang ada di HRA UMKM ini ya, itu sendiri. Terus juga pendampingan yang akan diberikan kepada pelaku UMKM itu seperti apa? Materi-materinya juga saya juga penasaran sih sebenarnya. Siapa yang akan menjawab di sini? Pak, kalau Pak Nasrun tadi Bu Desi ya. mungkin nanti bisa mendaftar komen di ini Pro1 Facebook live saat ini atau di nomor handphone saya juga boleh di WA atau di Facebook saya Desiana Sari, ada saya posting juga di Facebooknya Pro1 RRI Tanjung Pinang, nanti kita bisa saling terhubung. Nah, 15 tahun Pak itu luar biasa bisa menjadi mata pencarian Bapak keluarga. Nah, kita tinggal dirapikan saja tentang program-program HRA yang selama ini kami jalani, mungkin nanti Bu pun bisa jelaskan. Nah, program ke depan Bapak nanti bisa hubungi saya di Facebook Desiana Sari atau di nomor 0853 34 10 6699 0853 34 10 6699 atau di Facebook Desiana Sari. Nah, kami para mentor HRA ada Bu Upun, ada Kak Reni, ada nanti Dedi, ada Bang Asri Naldi dari Anambas. Nah, semua akan membantu UMKM yang ada di Tanjung Pinang dan Kepri. Silahkan hubungi, kita nggak perlu merasa terbatas. Sekarang sudah bisa pakai WA, video call, dan kami selalu diskusi pakai Zoom meeting, pakai video call. Nah, lewat Facebook Live kita bisa saling ketemu di udara. Nah, silakan nanti kita kita bedah usahanya bagaimana, mau diperbaikinya seperti apa. Nah, itu program-program yang sudah kami pelajari ada di Bu Upun, mungkin bisa bantu jelaskan. Oke, baik. Mungkin Bu Upun bisa menambahkan terkait dengan program-program yang ada di sana, Bu. Boleh. Terus pendampingan seperti apa sih yang akan diberikan kepada pelaku UMKM ini, Bu? Boleh. Program-programnya yaitu tenang dan untuk pendampingannya sekaligus ya, program dan pendampingan yaitu untuk perizinan ya. Masalah perizinan. Perizinan ya itu untuk Harus NIB di-online-kan. ya, di online nanti kita bantu, kita bimbing ya untuk INB dan kemudian PIRT, BPOM, kemudian tentang skema gizi dan produksi dan produk ya. Kemudian tentang branding ya, branding untuk pengusaha. Kemudian ada program business plans. Kemudian juga ada pemasaran produk, ada pencatatan dan pengelolaan keuangan. Itu yang kami kemarin program-program juga dari HR Academy, sesuai nanti kita akan berikan kepada UMKM yang ikut nantinya begitu. Oke. Jadi nanti kalau yang mau ikut tadi seperti Bu Desi tadi daftar dulu. Jadi kita tahu gitu kan berapa orang dan tempatnya nanti di mana, apa nanti mau dilaksanakannya di offline apa di ini. Dan dalam waktu terdekat sih kita harus segera membuat pendampingan tentang perizinan. Perizinan ya. Itu bahwa semua pelaku usaha mau besar mau kecil harus punya tanda ini ya, nomor. Nah, itu NIB itu daftarnya nomor bisa di online mandiri ya Bu ya. Tapi beberapa UMKM butuh pendampingan karena oss.go.id itu kadang-kadang orang tidak awam. Nah, di sini kami hadir untuk mendampingi sampai membuatkan email dan
bagaimana tahapan supaya tidak salah waktu menginput data usahanya, karena pengaruh ke depan satu NIK itu satu NIB gitu. Dan nanti pengaruh sama perizinan-perizinan lainnya seperti itu. Nah, itu butuh pendampingan. Nah, itulah kami dihadirkan dan seluruh Indonesia sudah bergerak ini setiap hari di grup nasional. Ini kota ini di sini, ini kota ini, ada ratusan UMKM memang sama dinas sama pemerintah. Nah, kalau mau cepat mungkin Pak Nasrul nanti berkumpullah sama satu RT, satu kelurahan. Itu mereka dibantu selain pendampingan gitu, tata prosesnya seperti apa. Kalau dari segi biayanya gimana nanti itu? Ada yang mungkin kita akan hubungkan dengan pemerintah terdekat. Nah, misalnya itu skalanya kelurahan, kami akan bekerja sama sama kelurahan. Ya paling kami tidak mengharapkan biaya kaminya itu bagaimana, tapi yang penting ada UMKM yang berkumpul, kami akan hadir. Nah, mereka minta bantu, kami akan hadir. Nanti sekiranya di situ ada kita bisa mereka saling membantu, kami juga organize-kan. Kami akan organize-kan. Saya sudah gagas itu. Kebetulan saya di event management, beberapa komunitas sudah mulai mengontak dan saya juga ke beberapa pihak. Jangan khawatir. Teman-teman akan malah mendapatkan uang kas masuk kalau kita organize benar. Nah, dan kami cukup air putih dan kue satu mungkin itu nggak perlu lah gitu. Itu bisa kita bawa dari rumah gitu kan. Tapi yang penting teman-teman ini, kadang-kadang saya sama UMKM gini, telepon nggak Kak, kita ketemu di mana, atau mungkin sambil promosi mereka lagi di mana, ya kita ngobrol itu apa yang bisa dibantu seperti itu. Oke, baik. Ini pelantikannya sudah lama juga Bu ya, 25 Oktober ya. Iya. 25 Oktober, sekarang sudah di 25 November. Sudah 2 bulan ya? Oh, sebulan ya? Sebulan ya, sudah sebulan ya. Oke, jadi sudah tahu dong ya sebenarnya tuh ada berapa jumlah UMKM. Mungkin tahu dapat datanya yang ada belum dapat. Dapat dari dinas. Dari Dinas Koperasi UKM belum. Kalau saya bersama komunitas sih sudah ada database-nya. Tapi kalau untuk seluruhan Kepri ya itu adanya di dinas pun kadang-kadang koordinasi sama kami. Jadi kami saling. Tapi ini kalau untuk mentor udah berkoordinasi dengan Dinas Koperasi UMKM? Sudah. Cuman belum audiensi karena surat tugasnya juga baru terkirim, baru dikirimkan. Kami menjaga kalau kenal secara personal bahwa audiensinya nanti ke kota atau di provinsi skopnya nih? Semua ya. Kota, kabupaten, provinsi. Nah, itu kenapa nanti ada batch berikutnya ya, teman-teman Tanjung Pinang yang punya potensi untuk jadi mentor, kami akan rekrut untuk rekomendasi dan berkumpul bersama. Ayo kita bagi tugas. Jalannya Kepri ini luas dan provinsi paling luas area lautnya kan Kepulauan Riau. Nah, itu butuh banyak pendamping. Oke. Apakah memang ada seperti ditargetkan begitu ya untuk para mentor ini dari kementerian? Kami ada rapornya dan ada itu rapornya. Semua alhamdulillah kita berada di HRA Academy ini yang mungkin satu-satunya ya yang lembaga yang pelatihan yang saat ini untuk mentornya disiapkan e-learning ya. Kami mendata semua hasil pekerjaan kami lewat, termasuk membuat kelas-kelas pelatihan itu secara online. Nah, itu pendaftarannya, prosesnya, dan laporan pun lewat online, namanya LMS, ada Learning Management System. Jadi yang mungkin beberapa institusi sudah menggunakan itu, dan ini luar biasa, kami diberikan fasilitas itu dari kementerian. Oke, sayang nih sudah ada fasilitas tapi tidak dimanfaatkan oleh UMKM yang ada di daerah kita ya. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa? Bapak penyengat. Siapa ya? Pak? Kampung mana? Kampung Bulang, Kampung Bulang Ujung. Pak Rahim dari Pulau Penyengat ya. Silakan langsung bertanya Pak Rahim. Assalamualaikum Bu narasumber. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang UKM nih. Saya rasa kalau di Pulau Penyengat ini saya rasa ya kita Tanjung Pinang tak kalah juga. Orang semua muncul kemari semua kan. Pada pengunjungnya kemari kan.
Saya ni tegak UKM saya ni sudah 18 tahun. Woi. Umur anak saya 18 tahun. Usaha yang apa betul itu Pak? Usaha apa itu Pak Rahim? Usahanya tu bermacam-macam, dari minuman sampai kue sampai souvenir, melengkap tu. Oh, luar biasa. Sampai bunga rampai juga. Saya di makam putri. Ya, lengkap. Saya duduk di makam. Ya. Jadi inilah semenjak kemarin, pandemi kemarin kita, hampir 2 tahun kan? Ya. Ya. Baru ini saya bergerak sebulan. Baru bangkit lagi nih. Ya. Baru bangkit dengan modal yang sedikit aja lah. Gini kan, yang tidak memadai. Inilah kemarin waktu kemarin tuh pandemi itu bunyi berdengung-dengung di apanya di iklan di apa tuh untuk bantuan UKM. Tapi nyatanya ya bagaimanalah kita kan. Saya hanya mendengar aja. Oke, Sampai baik, saya pergi Pak. ke sana, pergi ke sini, nggak bisa. Inilah kalau dapat kita ada mentornya, ada pendampingnya, mari kita dengan mata yang terbuka. Diundang nanti ke Pulau Penyengat Pak. Iya, nanti Diundang nanti ya. Datanglah Bu, Pulau Penyengat Bu. Insya Allah, Pak. Insya Allah. Saya ada Ya, rumah ya. di sana, Pak. Bilang sama lurah, Pak Lurah tahulah. Salam undang buat saya. salam buat Pak Roni, kawan Ya. saya. Pak Roni tahu sama saya itu. Nanti tolonglah Bu kita kembangkan. Kalau istilahnya kita masih bersangkut dengan bank, usaha atau dengan bank agak sulit Bu. Baik, terima kasih Jadi Pak kalau kita- Rahim. Kalau kita bentuk dulu seperti koperasi itu agak mudah gitu kan. Oke, baik. Terima Ya, kasih mudah. Bapak. Jadi, ya itu harapan kita tuh. Ya. Sebenarnya kita harus menurunkan UKM tuh mata terbuka lah. Oke. Jangan istilahnya mendaftar orangnya nggak tahu siapa orang. Ini yang agaknya sulit sedikit. Ini berubahlah kita. Itu aja. Assalamualaikum Bu. Ya, Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Pak Rahim dari Pulau Penyengat tadi. Saya bacakan untuk komentar. Tunggu dulu ya, saya telepon dulu. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Dengan Ibu siapa? Dari Mama Nida, Batu 10. Mama Niza dari Batu 10. Silakan Mama Niza. Iya, saya juga termasuk UMKM juga nih. Heeh. Udah 2 tahun ini kan jualan letik di kedai-kedai gitu kan. Cuma saya tanyakan, kalau kita gabung persyaratannya apa aja ya ibu-ibu ya? Persyaratannya, terus lagi biar kalau misalkan juga tadi dibilang kalau bisa ke rumah-rumah komplek itu kan bisa dipanggil gitu kan, untuk mensejahterakan masyarakat juga, ibu-ibu yang mungkin mencari kesibukan lah gitu, bantu ibu rumah tangga ya. Ya, baik. Gitu aja lah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Mama Niza. Mama Niza tadi dari Batu 10 tadi ya. Oke, mungkin nanti akan saya bacakan ulang nomor telepon dari Bu Desi ya. Untuk line telepon selanjutnya silakan. Kalau masih ada akan dijawab pendengar. Ya, waktu kita juga tidak banyak ya, sampai jam 11 nanti. Nah, untuk Anda yang memang merupakan pelaku UMKM, silakan bertanya ya bersama dengan ketiga mentor yang ada di Studio Pro 1 pada hari ini. Terima kasih untuk Andi Siti Khadijah Zara. Terus juga ada Bang Rudi ya dari Kalimantan Barat hadir katanya. Nah, itu juga HRA mentor. Oh, HRA mentor terbaik dari perwakilan Ketapang Kalimantan Barat. Dari Kalimantan Barat. Ya, Wah, ini termasuk ke itu 11 tadi ya. Tim multimedia siaga. Nah, ini udah langsung di screenshot dan dia selalu desain dan dia publikasi. Ada Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Wah, luar biasa. Terima kasih Bang Rudi, sukses tentunya dan selamat ya terpilih menjadi mentor ya. Luar biasa katanya, mentor HRA di seluruh Indonesia siap support katanya. Oke, jadi komunikasi tetap intens ya. Komunitas kita bagus, Mbak. Dan, Oh, dan alhamdulillah. nanti kita saling mengisi ya, Kak. Ya, Misalnya Kepri kekurangan mentor dan kami akan menghubungi mentor-mentor terdekat provinsi, misalnya Riau, Kalbar yang berbatasan sama Kepulauan Riau. Ini Jambi. setiap provinsi ada. Hampir setiap provinsi ada. Dia sifatnya enggak utusan dari tiap provinsi, Tidak. Mbak. Oh, tidak ya. Perorangan. Proaktif aja begitu kita dapat informasi. Saya sendiri sudah mengajak mungkin hampir 10, tapi beberapa tumbangnya itu bentrok sama jadwal-jadwal kan Jadwal, ya. padat ya gitu. Karena masuk kelas kuliah nih malam juga masuk, Mbak. Pagi gitu. Terus 2 ada bulan kelas ya. tambahan, tiba-tiba meeting gitu kan. Tapi kalau udah selesai dilantik ini udah nggak ada tugas lagi dong.
Tugasnya Tugas ini enggak? harus Bukan, tidak ada kelas lagi. Tak ada. Kelas nggak ada, Nggak ada lagi. tapi kita Kelas, satu sama lain saling ini, saling ada kelas motivasi. belajar, kita belajar sesama upgrade. Misalnya kayak kendala NIB itu di daerah apa yang kita mesti saling bantu. Misalnya Kepulauan Riau nggak paham nih, kita Ya. tanya yang Oke. kan bergerak setiap hari ya. Baik, untuk Pak Sam Smart, mentor hebat katanya. Ini juga Itu- merupakan mentor juga kah? Itu kakak hebat, muridnya Bu Upun dan teman-teman komunitas UMKM yang multi talented dan sudah pernah diwawancara juga di daerah ini. Oke, Sumarto Lambono, Kota Batu. Nah, ini beliau mentor dari Kota Batu. Beliau adalah pengacara yang luar biasa. Mungkin nanti dari sisi hukum hukum bisnisnya beliau akan mendampingi UMKM di situ. Oke, baik. Jadi ada beberapa disiplin ilmu ternyata yang Iya. ada di sana ya dari para mentor ini. Halo, selamat pagi. Halo, Iya, saya selamat pagi Bapak. pagi. Iya, silakan Bapak. Ya. Pertanyaannya Pak? Disapa dulu dong ketiga narasumber kita yang ada di sini. Ada Bu Desi, ada Bu Pun, dan juga ada Bu Reni. Selamat siang, Pak. Siang. Iya, dengan Bapak siapa? Salah pencet. Salah frekuensi kali ya. Oke, baik, mungkin Bapak juga ingin menyampaikan pantun di sini ya. Pantun bisa pindah ke frekuensi Pro 4 ya Pak ya. Ya, belum ada penelpon selanjutnya. Saya bacakan lagi ya. Ada Bang Rudi di sini, UMKM Pulau Penyengat. Dari apa ya ini? UMKM Pulau Penyengat siap dibantu juga ya, katanya oleh HRA Mentor. Siap. Insya Allah sih sudah. Salam buat penggerak-penggerak lokal hero di Pulau Penyengat. Ada lurahnya, Bang Roni itu teman juga. Terus ada Farul, ada Tilot, ada Edi Panjang, ada siapa lagi macam-macam. Ada Ini Wel. Indah Sobat Ngemil siap mendapatkan pendampingan dari para mentor katanya. Itu teman-teman di UMKM, dia usahanya Sobat Ngemil dan luar biasa. Beliau single parent, anaknya 2 dan selain punya produk beliau juga menjadi kurir. Nah, itu siang malam dan kami sedang berada dalam satu tim produk komunal, dibikin paket dan alhamdulillah ini masuk minggu ketiga sudah 15 juta penjualan bersamanya seperti dalam satu toko. Baik. Ya, saya ke Bu Reni. Jadi Bu Reni, ini permasalahan yang dihadapi oleh UMKM kita bukan hanya di wilayah kita Tanjung Pinang Kepri tapi juga mungkin Indonesia. Jadi apakah ini memang masalah pendampingan ya? Permasalahan yang dihadapi oleh mereka saat ini, Bu. Ya, salah satu menyesuaikan dengan program pemerintah hari ini, semua produk tuh memang harus mempunyai NIB awalnya. ya. Jadi semua Didaftar. terdaftar dia. Nah, jadi kan kita kan bermimpi bagaimana produk kita lokal ini bisa keluar ya Mbak, dieksporkah dengan negara terdekat. Nah, tapi kita dulu berpikir kan yang ada selama ini itu perorangan. Nah, kita berharap juga dengan hadirnya HRA ini kita bisa memulai semua itu dari awal, masalah perizinan dan sebagainya, PRT ya Des. Iya. PRT dan sebagainya. Perizinan bisa dimulai dengan NIB di awal. NIB dulu, nanti dari OSS itu mendapatkan nomor induk berusaha, NIB disingkatnya. Dari situ nanti diarahkan jenis usaha kita harus melanjutkan mempunyai perizinan apalagi termasuk sertifikasi halal, PIRT-nya dan kalau dia produk olahan harus BPOM, MD atau ML. Nah, itu yang harus teman-teman jalani. Memang pemerintah akan memberi perlindungan hanya bagi usaha yang didaftarkan. Nah, segeralah mendaftar, mau besar usahanya mau kecil. NIB itu ibarat KTP. KTP bagi pelaku usaha, legalitasnya. Nah, nanti kedepannya akan satu NIB itu sudah terdata oleh pemerintah bahwa kita sudah punya SNI, nanti terhubung sama dinas-dinas terkait yang mengeluarkan perizinan juga, termasuk kalau dia industrinya di bidang pariwisata, pariwisata akan
mengkoordinir dari NIB itu yang terdaftar di OSS itu bahwa industri pariwisata harus melengkapi ini loh standar dari dunia industri pariwisata seperti itu. Dan BPJHP ya yang bagian sertifikasi halalnya juga tinggal merujuk dari yang terdaftar di OSS ini gitu. Nah, pelaku usahanya dipermudah sebenarnya, dan pemerintah juga mempunyai data one single data gitu, tinggal lihat di situ saja. Itu sebenarnya mempermudah pemerintah membuat kebijakan dalam hal pembangunan seperti itu. Oke, baik, kita bisa jawab ya pertanyaan dari penelpon tadi. Ada Pak Rahim dan juga Mama Niza tadi. Untuk gabung itu persyaratannya seperti apa? Tidak ada persyaratan. Persyaratannya punya bisnis atau punya niat mau punya bisnis. Oh iya, punya niat juga bisa ya? Bisa. Jadi kita akan mulai dengan mendampingi mereka mau punya bisnis apa gitu kan. Nah, baru yang penting dia sudah ada mental entrepreneur. Nah, itu yang kami mulai kelas mentoring itu dengan mindset entrepreneur. Jadi siapapun, mau dia pegawai negeri, mau dia karyawan, ternyata dia punya mindset entrepreneur. Boleh gabung ya di sana ya. Seperti itu. Oke, baik. Jadi kan Mbak, ini kan telepon dulu boleh. Oke. Telepon dulu ya Bu, mohon maaf ya mau ketua ya. Halo, Assalamualaikum. Soalnya ini Pak Nathan, saya minta nomor HP-nya tadi ke 0. Oh iya, nomor HP-nya. Baik, terima kasih. Nanti ditanya lagi ya Pak Nasrun ya. Oke, baik. Terima kasih untuk Pak Nasrun. Untuk yang lain silakan, masih ada waktu ya pendengar ya. 10 menit ke depan kita bersih bersama dengan para mentor kita yang ada di sini. Oke, belum ada. Ya, jadi bagaimana Bu caranya tadi untuk bisa ikut gabung tadi? Kalau persyaratan tidak ada tadi ya? Ya, saat ini kita belum punya medsos khusus HRA Kepri ya. Jadi sementara boleh WA di saya, nanti kita masukkan ke dalam komunitas binaan HRA mentor Kepri. Nah, bisa hubungi saya karena saya sekretaris di 0853 3410 6699 atau komen aja nanti di Facebook Pro 1 RRI. Nah, Facebook Pro 1 RRI ini sudah terhubung dengan komunitas UMKM binaan saya di beli produk Kepri. Nah, itu teman-teman mau posting mencari informasi, mau belajar bersama, tapi harus jadi anggota dulu. Nanti saya akan gabungkan dengan kegiatan-kegiatan, ada pendampingan dari HRA Akademi ini. Khusus Kepulauan Riau kita akan umumkan iklan-iklannya ada di situ, dan saya insya Allah akan tag juga dengan Pro 1 RRI. Jadi terhubung semakin luas, teman-teman Sekepri tahu informasi akan ada pelatihan dari kami, pendampingan dari kami, teman-teman bisa simak di situ gitu. Oke, baik. Tadi nomor handphone juga sudah disampaikan 0853 34106699. Iya. Oke, tidak ada angka yang tertinggal ya Bu ya. Tidak ada ya. Tapi jangan nanti bingung karena munculnya itu WA-nya Danisa Kreatif itu karena WA-nya masih nama usaha saya, WA bisnisnya. Baik, termasuk saya yang bingung semua. Dari bundanya Fasya, siang mentor Bu Reni, Bu Desi dan juga Bu Upun katanya ya. Maju terus UMKM Kepri dan nasional. Salam sehat, pulihkan ekonomi dari Pekanbaru. Ade mau nanya nih, adakah basecamp untuk UMKM khususnya Kepri? Ada sekretariatnya nggak sih? Insya Allah sementara di Bu Upun di Nadira. Di Nadira ya, suka berenang ya Bu? Iya, Jalan Insinyur Sutami atau suka berenang, KKP Nadira nomor 1. Nah, itu tepi jalan. Tepi jalan ya. Nanti kita gampang, ini Mbak, banyak jajanan. Jadi ini kan kita kan baru ya Mbak, benar-benar baru. Datu karena harus segera turun, surat tugas baru kita terima. Nah ini baru sosialisasi awal. Nah jadi segala sesuatunya tuh nanti kita inginnya sih merangkul semua para pelaku usaha yang sifatnya tadi kita memberikan pelatihan dalam izin-izin terkait. Nah dimulai dengan perizinan. Ya, karena diakui atau enggak kan kita rata-rata kan maaf ya Mbak, gaptek kan Mbak, tidak mengikuti perkembangan hari ini. Sementara perkembangan selama pandemi luar biasa, semua karena ini kebutuhan nanti tahun depan, dimulai tahun depan itu segala sesuatu legalitasnya memang via online. Nah, jadi kita pun alhamdulillah komunikasi kita dengan sesama mentor seluruh Indonesia di HRA ini pun saling support Mbak. Bisa jadi kita Zoom meeting nanti gimana. Nah, jadi kami juga sedang menata, sedang memproses semua karena ini sifatnya juga harus segera.
awal tahun mudah-mudahan semua udah clear. Sekretariat kita sudah punya. Cuman nanti kita pembagian tugas Mbak. Kalau di Kepri kita baru 5 orang, 1 di Anambas, 4 di sini. Nah tapi dengan kesibukannya masing-masing. Untuk yang pemula juga silahkan. Karena saya sendiri juga berangkat bukan dari bisnis itu kan, UMKM. Tapi hari ini peluang yang ada memang UMKM. Banyak Mbak hasil laut kita, semua produk-produk kita tuh banyak. Cuma mereka kadang nggak tahu di mana mau dipasarin, kemana sistem ini. Kita lagi pelajari itu. Minimal kita bisa saling barter lah, nasional gitu loh. Kolaborasi dan sinergi. Ya, Oke, baik. Jadi kalau seandainya bergabung di sini bukan hanya bisa distribusikan di daerah kita saja Tanjung Pinang Kepri, kita berharap ke sana Mbak. bisa keluar juga gitu, tapi harus punya izin dulu, gitu ya Bu jadi ya. kan kita ada branding kan, dalam artian produk-produk unggulan kita apa. Nah saya selaku ketua hari ini pun selalu mencari itu Mbak, lagi membina itu Dirapikan. Secara internal kita rapihkan. Kita juga butuh nanti banyak mentor yang ya silahkan mendaftar ke kita. Mudah-mudahan nanti mentor batch 3. Nah ini baru nih Mbak, HRA Dia ini baru. sifatnya enggak tahunan gitu Bu ya? Enggak. Batch 2 itu Kita tahun ini seperti 2021, 2023 itu baru Mungkin jeda 3 bulan. Oh jeda 3 bulan. Enggak, ini karena ini Kan lagi butuh. sebetulnya nanti mungkin seperti itu tahunan ya kan, tapi ini karena kebutuhan kan mendesak Iya. nih. Tapi nanti kalau misalkan udah targetnya ini ditutup, nggak ada lagi. Oh ada targetnya ya. Iya. Jadi ini suatu Kami suatu pun rezeki juga lah Mbak. Kita nggak udah semua jadi bisa mentor masuk pun ke sini kan. seleksi alam juga nanti nih. Karena ada rapornya Ya. nanti setiap mentor. Kita pun walaupun kita hari ini penilaian. sudah alhamdulillah nerima SK dari kementerian pun, turun ke lapangan hari ini pun bukan berarti kenapa kita harus menggesa nih kan dengan kesibukan kita yang masing-masing. Jadi kita coba bagaimana cara merangkul. Nah ini kan Nih yang sudah Ibu lakukan selaku ketua tuh apa saja Bu? kita baru hari ini bergerak Mbak. Baru hari ini bergerak baru ya? terima Oke. SK kan. Baru terima SK kan, baru terima surat tugas. Ya surat tugas itu Sebenarnya harus waktu udah dilaporkan. dinyatakan Terima kasih loh wisuda, pertama kali di RRI. kami yang terima kasih. Jadi Iya. pekerjaan kami untuk terhubung sama pelaku usaha Sekepri dipermudah dengan jangkauan RRI ini. Tadi saya juga iklankan ke Singapura karena saya bersama komunitas-komunitas yang se-Asia saling menginformasikan kegiatan-kegiatan UMKM dunia usaha. Dan Singapura kan paling dekat dan mereka sering mendengar juga di RRI. Setiap Oke. saya on air atau saya ada acara apa dan mereka menyimak di media sosial seperti itu. Ada pertanyaan di WhatsApp kami nih Bu, untuk para mentor, bagaimana caranya untuk memulai suatu usaha tanpa modal katanya? Bisa Itu gimana caranya tuh? punya usaha apa? Tidak punya usaha tapi pengen punya usaha tapi belum ada modal gitu. Berlatih. Yang nanti terpenting ketemu, ada nanti ketemu niatnya. Ada niat Bisa berusaha, Mbak, bisa insya Allah. sekedar niat Oke. itu komunikasi tadi Komunikasi, Mbak. iya. Wadah Kita tadi. ketemu sama kita. Oke, ketemu dulu dengan para mentornya. Nanti akan dikasih ya seperti apa triknya ya. Halo. Halo, selamat siang. Halo. Assalamualaikum Bapak. Oke, sayang sekali ya. Padahal waktu kita cuma tinggal 3 menit ke depan ya, tidak dimanfaatkan, tidak ada suaranya. Saya kasih kesempatan nih untuk ketiga narasumber saya untuk closing nih sebelum kita tutup acara ini. Pertama silakan siapa dulu? Saya dulu. Ibu Upun dulu deh. Bu Ketua terakhir aja ya. siap, closing ya. Oke. Jangan lupa sebutkan nama media sosial sama nomor handphone. Oke, baik silakan Bu Upun yang pertama, Bu. Iya, nama Ibu Upun Pernamasari mungkin sebagian udah kenal ya, karena saya punya lembaga pendidikan LKP Nadira. Nomor HP saya tolong dicatat 0852 64 0852 6480 1067. Saya ulangi ya, 0852 6480 1067. Silahkan menghubungi saya kalau nanti ada mau bertanya atau membuka usaha, insya Allah kami siap membantu. Oke, Mungkin termasuk itu. tadi yang bertanya di WhatsApp ini Bu Bendahara loh di sini. Insya Dan Allah. sekretariat nanti di Nadira. Nadira ya Bu di Ya, LKP sekretariatnya Nadira. Ya? alhamdulillah di Nadira. Nanti kalau misalkan ada pendaftar yang banyak kita open, kita bisa di LKP Nadira di Dan Ruko. bisa via Zoom yang teman-teman Bisa. di luar Tanjung Pinang atau ada kesibukan lain, jangan terbatas oleh ruang dan waktu. Kita difasilitasi dari HRA dari Iya. pusat, Zoom anytime gitu. Iya.
dan bisa melakukan kegiatan belajar di situ. Buka kelas. Oke, baik. Bu Desi, silakan Bu Desi. Ya, saya Desi, silakan teman-teman, saya selalu online di Facebook Desiana Sari atau di Instagram desiana.sari. Nah, mention aja, nanti saya taruh di IG produknya apa, mau iklan, mau diskusi, DM, inbox, insya Allah saya ada waktu saya jawab. Dan saya ada komunitas beli produk Kepri, dan ini saya dengan sertifikasi HRA Academy. Teman-teman nanti akan dihubungi, inbox saja, masuk ke WA saya, nanti saya akan hubungi kapan akan kita pelatihan perdana itu. Insya Allah di Nadira kita akan mendampingi teman-teman yang belum mendaftar NIB atau migrasi dari NIB yang lama. Sekarang itu OSS RBA nama sistemnya, itu berubah sistem saja. Sama NIB-nya tetap sama. Nah, teman-teman mau ada kendala apa silakan bertanya di 0853 3410 6699. Nah, teman-teman tetap semangat ya, UMKM naik kelas, ekonomi insya Allah bangkit. Oke, baik, terima kasih. Bu Reni, silakan Bu Reni yang terakhir nih, Ibu Ketua HRA Mentor Kepri. Saya Reni Ardiani. Saya pingin sekali Kepri ini benar-benar bisa dikenal produknya, Mbak. Karena produknya bagus, enak, cuma banyak potensial yang bisa kita kelola ya, Bu ya. Sangat banyak yang saya temui di HRA ini. Sifatnya kita juga, kebetulan saya ketua UMKM, Mbak, dalam satu komunitas tertentu. Itu jaringannya banyak, meluas, tapi hari ini yang kita butuh adalah pendataan, Mbak. Nah, jadi kenapa saya melihat di lapangan banyak mereka yang punya usaha tadi, seperti kayak Nasrun tadi sama Bu Niza. Ya, itu kan ceker ayam, tapi setidaknya kalau dia di branding yang bagus, punya pasar yang bagus, itu tertarik. Jadi dengan kita ikut di HRA ini baru kebuka. Jadi ibaratnya jual keripik pisang di kita 10.000, diekspor ke Turki 60.000, Mbak. Gila kan gitu. Jadi wah, ini peluang apa? Bentar kita punya kerupuk, punya hasil laut yang luar biasa. Nah, jadi hari ini mungkin langkah pertama HRA adalah kami mengenalkan diri bahwa kami hadir, ingin menjadi bisa mendampingi. Yang kedua, kami juga pingin salah satu bagaimana tadi cara ingin ber-UMKM hari ini dengan kita bersama dulu, Mbak, berkumpul bersama, kita mendata, lantas kita coba melakukan hal-hal yang diperlukan saat ini sebagai awal. Nah, insya Allah mudah-mudahan kami atur waktunya. Nanti kita lebih ada pertemuan selanjutnya mungkin, Mbak, yang kita nanti di sini. Nanti ya, suatu ketika kita bahas lagi ya di sini, Bu ya. Karena jangkauan yang terjauh hari ini kami cuma bisa lewat RRI. Siap, Bu. Karena surat yang masuk ke dinas pun hari ini kami belum bisa bertatap muka kan. Jadi sementara kami dari pusat juga disegerakan untuk segera buat laporan bahwa kami harus turun. Nah, hari inilah, Mbak. Baik, dan tentunya banyak pelaku UMKM yang mendengarkan siaran kita pada hari ini, Bu ya. Nanti akan banyak chat yang masuk ke WA Ibu masing-masing. Sudah di miss call. Baik, terima kasih, selamat dan sukses untuk para mentor Kepri. Selamat bertugas memajukan UMKM di Indonesia ya. Kita cukupkan ya pendengar kebersamaan kita di hari ini bersama dengan HRA Mentor Provinsi Kepulauan Riau, bentukan dari Kemenkoperasi UKM, HR Academy dan juga HRA Mentor Batch 2 ya. Provinsi Kepulauan Riau, UMKM naik kelas, ekonomi bangkit. Yang pertama tadi ada Haja Upun Purnamasari SEMM selaku bendahara di HRA Mentor Provinsi Kepulauan Riau, ada Bu Desiana Sari SI-Kom, Sekretaris HRA Mentor Provinsi Kepulauan Riau, dan juga Ibu Reni Ardiani SE selaku Ketua HRA Mentor Provinsi Kepulauan Riau. Pendengar ya, untuk sekretariat tadi sudah sampaikan di Jalan Insinyur Setami ya, di LKP Nadira. Kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik of Indonesia. Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, 98,3 MHz dan 96,2 MHz. Program 1 RRI Tanjung Pinang, Radio